Welcome back to Answer Your Question dari Gunggus Krishna. Bagi Mas Tama, boleh tolong dong bahas tentang equilibrium, SSL, BMS, order block, coach, boss, istilah-istilah seperti itu dalam trading. Ini adalah smart money concept. Kita sudah bahas smart money concept di video di sini, jadi langsung ke sana aja untuk belajar tentang smart money concept. Oke, dari Budi Hermanto. Halo Mas Tama, tolong jelaskan dominant break yang menggunakan Fibonacci retracement. Terima kasih. Maksudnya gimana ya dominant break? Mungkin dominant break di sini break yang benar atau break yang kurang baik, kayak gitu mungkin ya. Sekarang kita contohkan di USD CAD H1 misalnya. Ketika harga itu naik kemudian konsolidasi, kita menunggu area konsolidasi ini ke break. Tapi breaknya itu kapan ya kita nggak tahu. Tapi yang jelas ketika dia break, kita harus lihat breaknya itu seperti apa. Kita contohin di sini. Di sini ada satu candle yang panjang banget. Ini yang dinamakan momentum candle. Ini adalah break yang baik karena momentumnya itu panjang banget. Atau kalau tidak ada yang panjang kayak gini, kalian bisa cari break. Contohnya ini konsolidasi, kemudian kalian itu cari break 1, 2, 3 dengan warna yang sama. Setelah itu dia warnanya berbeda, nggak apa-apa. Yang penting yang ketiga itu warnanya sama. Itu biasanya akan lanjut untuk kenaikan. Intinya 1, 2, 3 itu namanya momentum candle. Kemudian untuk Fibonacci retracement ini tidak ada hubungannya sebenarnya. Untuk Fibonacci di sini sebenarnya fungsinya itu untuk menentukan support dan resisten. Jadi orang-orang itu membeli biasanya itu di harga-harga psikologi atau di harga-harga yang bulat-bulat, dan harga-harga yang baik di situ kita bisa tentukan dengan Fibonacci. Contoh, market itu sedang bullish, turunnya ini sampai mana kita bisa cari menggunakan Fibonacci. Biasanya di 61,8 golden ratio, orang-orang belinya di situ. Tapi apakah selalu ke situ? Ya enggak, tetap aja probabilitas. Kalau pengen lebih baik lagi mungkin cek area trennya gimana, ada support dan resistennya bagaimana. Biasanya itu sejajar dengan area Fibonacci. Jadi sebenarnya itu gunanya Fibonacci. Tetapi ingat, penggunaan Fibonacci itu nggak asal aja. Kita harus tahu trennya. Ketika tren itu naik, berarti Fibonacci di sini untuk menentukan higher low di sini. Ketika turun, Fibonacci untuk menentukan lower high. Ininya gitu aja. Jadi untuk break sama Fibonacci itu beda. Beda, yang satu support dan resisten, yang satu break. Jadi gimana? Jadi kalau saya harus jawab, kita lihat trennya menggunakan arah marketnya kemana, trennya naik, kita taruh Fibonacci. Oh, ini area sedang di area Fibonacci nih, kita tunggu breaknya aja karena di area Fibonacci mungkin sedang konsolidasi. Oke, kita tunggu breaknya aja untuk lanjut kenaikannya. Jadi kayak gitu. Oke, learning investasi. Bang mau tanya, kripto sama enggak sama saham? Dalam artian misal harganya turun kita kena margin call apa enggak? Kalau saham kan mau turun atau naik, selama kita punya lot sahamnya sama aja, cuma harganya aja turun. Kalau yang Bapak maksud bisa enggak margin call di kripto, jawabannya adalah di saham pun sekarang bisa. Kok bisa? Nah, jadi yang bikin trading itu margin call itu ada yang dinamakan leverage. Jadi kalian langsung beli kriptonya, kalian punya 1 Ethereum katakanlah, kalian tunggu sampai kapanpun aman selama kriptonya nggak hilang atau nggak scam. Saham juga begitu, kalian beli saham, kalian tahan sampai kapanpun masih aman selama perusahaannya nggak drop atau nggak tutup. Itu berubah ketika ada namanya leverage. Leverage di sini sama seperti di forex. Forex itu juga sama, kita membeli US dollar bisa ditahan sampai kapanpun juga bisa selama US-nya nggak hancur. Semua berbeda ketika ada namanya leverage. Leverage di sini ketika uang kita itu katakanlah kita bisa membeli 10 juta, di leverage sama broker kita bisa membeli dengan 100 juta. Padahal uang kita cuma 10 juta. Nah, dari situ kita bisa membeli lebih gede, tetapi resikonya juga lebih gede. Modal tadi kita bisa hilang. Nah, kalau di kripto dan saham itu sekarang sudah ada namanya leverage. Di saham juga lagi mulai, ini ada mulai leverage. Jadi kalau kalian menggunakan leverage bisa margin call. Hati-hati. Pak Wagio, Bang mau tanya nih, saya kan beli sinyal VIP. Oke, di mana? Kenapa saya langsung entry padahal belum sampai entry VIP? Kok setelah saya entry jatuh terus saya biarkan kena liquid? Memangnya gimana cara menggunakan sinyal? Itu apa saya salah gunakan? Selama 1 bulan kurang selalu sinyalnya terbalik, Bang. Infonya terima kasih. Kalau saran saya sih, kita sebenarnya bisa nentuin sinyal kita sendiri. Kita mau entry, kalau kita tahu kapan entry-nya atau kita bisa entry sendiri
tanpa mengandalkan sinyal itu lebih enak banget. Jadi kita nggak usah nunggu sinyal. Kalau kita ada, oh ini udah masuk nih entry itu lebih nyaman daripada kita itu nunggu sinyal, apalagi bayarnya biasanya nggak mahal kalau sinyal kayak gini. Saran saya itu kayak gitu, mending belajar aja technical analysis, gampang kok. Technical analysis itu belajarnya gampang, nggak susah, semua ada di channel gratis. Kemudian kalau pengen pengaplikasiannya, kalau pengen tahu cara aplikasiannya gimana sih, kalian langsung ikut aja live trading sambil tanya-tanya di sana. Jadi semuanya itu lengkap dan gratis, silakan. Jadi saran saya mungkin stop dulu sinyal, pakai demo account dulu, terus belajar pelan-pelan. Dimas Becker, coba trading dengan modal 100.000 biar jadi 1 juta selama 7 hari atau beberapa minggu gitu bang, dikasih part-partnya gitu, jamin nambah rame lagi nih channel. Bener, itu bakalan bikin channel saya lebih gede lagi. Kenapa? Karena dengan modal kecil kita bisa dapat gede banget. Orang suka kayak gitu, tetapi itu bertentangan dengan apa yang saya ingin ungkapin ke kalian. Channel gede mungkin, tapi pesan saya ke kalian itu nggak sampai. Saya mending enggak seperti itu, tapi pesan saya tersampaikan. Itu dulu. Apa sih pesan saya? Pesan saya pengen modal itu berkembang pelan-pelan saja. Karena kalau modal itu berkembang cepat banget, itu resikonya juga besar. Ada orang yang bisa nerima resiko, ada yang enggak. Takutnya kalau kita tebar di YouTube itu jadi macam-macam nanti. Kalau kalian tahu orang yang kaya tiba-tiba jadi jatuh, kemudian mau tanda kutip bunuh diri gara-gara trading, ya mungkin ya gara-gara edukasinya itu seperti ini. Jadi saya nggak pengen yang kayak gitu. Saya pengen edukasi kalian yang santai-santai aja. Trading di sini santai kok, sebenarnya risikonya kecil kalau kalian bisa. Jadi pengen saya itu sebenarnya seperti itu. Oke, dari Erwin Storyler, bang, barusan saya dapat ide mengenai cerita NFT. Oke, good. Jawabannya adalah bisa buy stop dan sell stop, biasanya memang kayak gitu. Tetapi yang saya nggak suka itu fix stop loss dan TP ketika NFT. Maksudnya gimana? Stop lossnya 5 pip, TP-nya 10 pip, pasti. Itu nggak bisa, karena NFT itu agak lumayan cepat pergerakannya. Bisa jadi terkena stop loss yang bawah, stop loss yang di atas. Jadi harus agak lebar. Cara nanggulanginya itu seperti ini. Ketika NFT mau keluar, masuk ke time frame kecil M30-an, itu biasanya ada pergerakan konsolidasi karena orang-orang lagi menunggu NFT juga pergerakan konsolidasi di sini. Kalian bisa buy stop di sini dan sell stop di sini. Stop lossnya di mana? Ya kebalikannya, di sini juga stop loss, di sini stop loss. Ini buy stop, ini sell stop. Jadi kalian kasih jebakan di sana. Itu bisa menggunakan kayak gitu. Saya juga dulu gunain kayak gini, tapi lama-kelamaan udah males, mending santai aja. Itu dari saya. Thank you for watching. See you next video. Bye bye.